Malam semuanya, selamat bertemu lagi di Kebaktian AMC untuk hari ini ya. Sebelum kita menikmati hidangan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Markus Lewi Santoso, kita juga akan mempersembahkan pujian kita ya kepada Tuhan untuk kita merasakan hadirat Tuhan, bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada, kita pasti disatukan oleh Tuhan ya. Sebelumnya kita angkat doa dulu untuk pembukaan ya. Kita satukan hati, kita angkat doa untuk malam hari ini ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur kalau pada malam hari ini kami telah dikumpulkan oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Hingga malam hari ini kami akan menikmati makanan rohani kami bagi kami ya Bapa. Karena kami rindu akan firman-Mu, kami menyukai akan firman-Mu ya Bapa, dan kami rindu untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami juga rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi dupa harum kehadirat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar untuk pujian akan dilayani oleh Brother Cornelius. Silakan Bro untuk pujiannya. Masih di mute, Bro. Ya, oke. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya Allah, mari kita akan saat malam hari ini kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita percaya Tuhan itu baik ya. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan seberapa hamba-hamba Tuhan yang datang Tuhan di ibadah AMC Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan hadir. Urapan Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun berbeda jarak, sekalipun berbeda tempat Tuhan. Namun Roh Kudus itu maha hadir. Roh Tuhan maha ada Tuhan. Maha hadir, maha kuasa Tuhan. Lawat kami, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Pendeta Markus yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya, kami rindu, kami boleh Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan juga yang masih belum masuk Tuhan, teman-teman kami percaya Tuhan sendiri yang menolong Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
jamah. Roh Kudus jamah kami, jamah Tuhan. Oh, kita masyarakat maya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, Ramashikana Mayana. Oh, Tuhan, kuasamu mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Tuhan, jamah Tuhan. Jamah dengan kuasa Roh Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami menyembah Tuhan. Kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus.
Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan malam ini. Terima kasih. Ramayana. Makasih Tuhan malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menghibur bagi kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Benar berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami mau terima kasih Roh Kudus malam ini. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan di bumi ini Tuhan. Kami tahu Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan, yang senantiasa memberi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan. Kami mau Tuhan tetap setia Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, di mana hamba-Mu Bapak Pendeta Markus akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sampaikan pesan dari Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang menerima firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami terus meresponi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu melekat di hati kami. Firman-Mu selalu melekat di dalam hidup kami. Karena keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Buat Brother Cornelius telah membawakan puji-pujiannya, untuk persembahkan ya. Kita memang harus dalam kehidupan kita ini setiap hari ada kesempatan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima makanan rohani yang akan dibawakan oleh Pastor Markus Lewi Santoso. Ya, mari kita menikmati. Silakan Pak Markus Lewi untuk membawakan firman-Nya. Ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa ya? Terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus daripada AMC, Pak Daniel Wiladi, Pak Haiki, kemudian dan beberapa pengurus yang tidak bisa saya sebutkan nama. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya diberi tema hidup yang bermakna. Saya akan coba share screen sebentar ya. Sorry. Bentar ya. Kok masih keluar semua? Saya biasanya share screen sendiri supaya lebih
bisa menempatkan tempatnya ya. Ya, oke, sudah muncul ya. Ya, hidup yang bermakna. Ya, jadi setiap kita manusia diberikan oleh Tuhan nafas untuk hidup di dunia ini, dan hidup yang diberikan tergantung daripada setiap kita. Ya, kita masih ingat bagaimana ketika kita mulai dari kanak-kanak, kemudian meningkat ke remaja, pemuda, dan akhirnya masuk dalam rumah tangga, ya kemudian ya bekerja, dan kemudian seterusnya sampai menjadi kakek-kakek ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, hidup yang diberikan oleh Tuhan itu, firman Tuhan berkata bahwa hidup itu singkat. Ya, kita baca dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1. Bapak-bapak sekalian, saya seringkali menyampaikan firman Tuhan, dan setiap firman yang saya tampilkan di PowerPoint, saya mengharapkan Bapak-bapak sekalian bisa aktif ya. Jadi bisa aktif membaca. Mungkin saya minta Pak Cornelius Septiadi ada ya, bisa minta tolong, bisa muncul nggak ini ayat firman Tuhannya di PowerPoint-nya di HP saudara, ataupun di laptop, ataupun di gadget saudara ya. Ada muncul Pak. 14 ayat 1 ya. Jelas. Oke. Bisa Pak Cornelius Septiadi atau siapa yang bisa membantu saya membaca Ayub 14 ayat 1. Saya aja Pak Pendeta. Ya, siap. Ayub 14 ayat 1 ya Pak. Ya. Demikian firman Tuhan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya. Jadi kitab Ayub mengatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan, ya setiap kita pasti lahir daripada rahim ibu kita. Ya, dari orang tua kita, mama kita. Itu adalah singkat umurnya. Ya, nanti kenapa Ayub mengatakan seperti ini, dan nanti kita akan melihat bahwa dalam singkat umurnya, dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam doa Musa, mengatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Ya, kalau kuat 80 tahun. Ya, dan selebihnya adalah kasih karunia. Ya, coba baca Mazmur pasal 90 ayat 10. Mungkin gantian, siapa, mungkin saya tidak menunjuk, siapa, langsung aja ya gantian. Mazmur pasal 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Iya, jadi umur manusia firman Tuhan dalam doa Musa, tapi ini tidak dibatasi. Saya pernah buka Google, ada ibu daripada orang Pakistan itu 116 tahun. Ya, ada orang Jepang umur 110 tahun merayakan di depan kuetat ya, dan tertawa ya. Tapi paling tidak umur manusia ada batasnya. Ya, dalam doa Musa dikatakan 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, kakek saya umur 98 tahun waktu itu ya. Jadi ketika 98 tahun beliau sudah peka bahwa sudah waktunya berpulang, dan dia sempat ngomong sama susternya itu ada dalam histori. Jadi dia ngomong, wah di ruangan ini banyak ya malaikat-malaikat yang sedang terbang. Susternya heran, Om lagi ngelindur ya.
Ya, kemudian beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Nah, 70 tahun, 80 tahun. Nah, umur manusia sebetulnya memang Tuhan memberikan, ya, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan di sana 120 tahun. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 3. Nah, yang penting adalah Bapak-bapak sekalian, ya, setiap kita akan menjalani hari-hari ini, hari demi hari, day by day, ya, month by month, kemudian year by year. Jadi setiap tahun selalu kita lalui. Tapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bermakna, orang-orang percaya yang menjadi saluran berkat, orang-orang percaya yang bisa memberkati, ya, bukan menjadi batu sandungan tetapi memberkati. Nah, ada ayat firman Tuhan yang sering saya sampaikan dalam ibadah penghiburan atau ibadah tutup peti, yaitu kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Ya, coba siapa yang bisa bantu saya untuk membacakan supaya Bapak-bapak bisa aktif. Ya, kalau kita aktif kita nggak ngantuk, Bapak-bapak sekalian, ya. Karena malam seperti ini kita sudah kerja, kita sudah aktivitas harian. Kadang-kadang kita mengikuti ini, kalau tidak aktif, saudara bisa ngantuk. Nah, Wahyu pasal 14 ayat 13. Mungkin yang lain bisa membacakan, kalau membacakan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi aku mendengar suara dari surga berkata, ya, suara dari surga ini adalah malaikat, ya, pada waktu itu banyak malaikat menampilkan dirinya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, sudah, Bapak, kalau saya bertanya dalam ibadah penghiburan mau berbahagia, firman Tuhan berkata dalam doa bukit, di doa Tuhan Yesus di atas bukit, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Dan ucapan bahagia itu tetapi beda dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati. Ya, kalau saya mau tanya, mau berbahagia, ya mati dulu. Kalau menurut firman Tuhan kan begitu, ya. Jadi berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa orang Kristen, orang percaya itu luar biasa. Ya, mereka lahir, ya, meskipun dengan tangisan, tetapi mereka mengucap syukur, berbahagia. Dan mereka beranjak umurnya menjadi remaja juga berbahagia. Nah, sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat. Artinya orang yang sudah sampai kepada akhirnya, ya, seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memenangkan pertandingan, dan aku telah memelihara iman. Itu beristirahat. Artinya kalau seseorang sudah saatnya pulang, itu berarti rumahnya sudah siap di surga. Nah, dari jerilah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Yang saya perlu garis bawahi adalah perbuatan mereka menyertai mereka. Kita tahu bahwa ada peribahasa mengatakan begini, gajah mati meninggalkan gadingnya, ya, gadingnya mahal. Ya, harimau mati meninggalkan kulit harimaunya. Ya, saya punya teman yang di rumahnya itu dipajang, ya, harimau kulitnya itu masih utuh, rumah hal. Nah, kemudian kalau beruang mati meninggalkan mungkin ya kulit beruang atau apanya gitu, ya. Tapi kalau manusia mati meninggalkan apa? Tergantung setiap kita. Selama kita mengisi di dunia ini, kalau kita meninggalkan nama baik, ya nama baik yang kita tinggalkan. Itulah hidup yang bermakna. Tapi kalau kita tinggalkan hal-hal yang jahat,
maka nama yang jahat yang kita tinggalkan dalam hidup ini. Dan itu sekali lagi tergantung daripada setiap kita. Kita mau seperti apa? Nah, Bapak-bapak sekalian, saya berdoa biar kita boleh menjadi orang-orang percaya, ya, menjadi apa? Ya, menjadi apa? Singkatan AMC ini apa, Pak Aiki? Agape Men's Community, Pak. Ya, Agape Men's Community. Menjadi pemuda atau menjadi laki-laki. Ya, menjadi laki-laki yang betul-betul hidupnya bermakna. Ya, saya coba kasih gambaran seperti ini, gambaran sederhana. Saya coba keluar sharing sebentar. Saya ini coba belajar. Saya pakai coba whiteboard ya. Ini saya lagi tadi belajar. Ya, karena saya juga ngajar di S3, di STI, jadi ya banyak belajar lah. Nah, ini ya, ini katakan siapa namanya, Hasyong gitu ya, muncul ya, oke. Muncul, Pak. Nah, Hasyong ini kan firman Tuhan tadi katakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan selebihnya adalah kasih karunia. Nah, katakanlah Pak Haiki, ya mau umur berapa? Pak Haiki mau umur berapa? 75 cukup, Pak. Waduh, 75 cukup. Nggak mau lebih banyak lagi, Pak. Kalau Tuhan kasih mah terima, Pak. Ya, oke. Ini ya, coba saya gambarkan supaya kita paham. Nanti Bapak-bapak sekalian, men sudah bisa paham apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, jadi di sini ya. Jadi tadi saya katakan, seseorang itu kalau sudah waktunya meninggal, ya saya punya jemaat, ya saya sering berkata ketika saya doakan sembuh, kemudian masuk lagi rumah sakit, masuk ICU yang cukup mahal di Adiusada, kemudian doakan lagi, ya sembuh lagi, ya terus-menerus begitu. Sehingga sampai pada titik tertentu, saya berdoa, akhirnya jemaat ini ya pulang. Jadi saya berkata kalau seperti itu rumahnya sudah siap di surga. Ya, jadi Pak Heki tidak mau ditambah umurnya. 120 tahun seperti kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Enggak mau. Enggak. Ya, saya tambah aja lah 80 tahun begitu ya. 80 tahun. Sesuai firman, Pak. Sesuai firman. Kita rileks aja Bapak-bapak ya, men ya. Jadi supaya tidak terlalu tegang. Kita sudah seharian kerja ya, mungkin agak tegang, jadi kita belajar sama-sama. Nah, kita setiap tahun mengisi, mungkin pada waktu itu siapa Pak Heki pertama kali menerima apa kasih mula-mula atau lahir baru umur berapa? Lahir baru dari kecil sih Pak, cuman sempat ini juga 2005 saya lahir ya, baru kembali. Malah. Katakanlah di sini ya. Ya, betul. Di sini siapa Pak Heki lahir baru dan mengisi kehidupannya dengan kasih yang mula-mula. Nah, ini waktu terus berjalan. Ya, kita tidak bisa ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, ya seperti orang yang disalibkan di kanan kiri Yesus. Ketika itu mereka yang kiri ketika itu menghujat Yesus, tapi yang kanan mengatakan, Tuhan kalau engkau pas sampai di surga jangan lupa saya. Akhirnya yang di kanan ini ya seketika itu mati. Kita pada waktu lahir baru bertobat, ya kita masih diberikan umur yang panjang, ya, dan kita tergantung daripada kita mau ngisinya seperti apa, ya, mau apa yang isi hidup ini menjadi berkat, ya, bermakna, ya, bermakna kepada siapa, ya, mungkin bermakna kepada keluarga,
ya. Mungkin bermakna kepada pekerjaan, ya. Mungkin bermakna kepada pelayanan, ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, ada kadang-kadang kita sudah lama mengiring Tuhan, sudah puluhan tahun, ya, tetapi tidak apa mau menjadi dewasa. Selalu apa terjadi, ya kadang-kadang kepahitan, kemudian singgung satu dengan yang lain. Karena komunitas itu adalah firman Tuhan berkata, ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Justru di sana, di dalam rumah tangga pun seperti itu. Ya, jadi sekali lagi mau bermakna di mana? Di rumah tangga. Ya. Mau bermakna di mana? Di komunitas yang lebih besar, seperti di sini ada Pak Jimmy. Ya, di komunitas MD. Ya. Saya kebetulan tahun ini ya jadi MD-nya Jawa Timur. Ya, Surabaya sudah tidak ada lagi MD, digabung jadi Jawa Timur. Ya, jadi diperluas lagi. Mau bermakna lagi di mana? Menjadi berkat lagi di mana? Ya, kita yang menentukan. Atau sebaliknya, di mana ada kita, di situ ada kekacauan. Itu, Bapak-bapak bisa nemu orang seperti itu. Kadang-kadang bisa terjadi loh. Ya, tapi ataukah kita mau bermakna menjadi saluran berkat, menjadi apa? Di mana kita berada, orang merasa damai, orang merasakan sejahtera. Tergantung setiap kita. Ya, itulah disebut hidup yang bermakna. Nah, saya akan gambarkan lagi satu. Ini saya kasih garisnya emas saja ya. Nah, ini menunjukkan atau garisnya merah. Nah, tapi di sini beda. Di sini adalah berbicara tentang kekekalan. Oke, maksud salah sebentar. Eraser. Nah, saya berharap Bapak-bapak sekalian dari gambar ini Tuhan memberikan satu pengertian kepada kita. Kekekalan. Nah, ya. Jadi kalau kita dibandingkan tadi dengan Asyong atau Pak Haiki yang umurnya sampai 80 tahun, itu gambarnya dibandingkan itu seperti apa? Ya, kalau mau dibandingkan, itu mungkin 1/1.000.000 ya. Dibandingkan dengan kekekalan. Jadi kalau mau dibandingkan dengan kekekalan ya cuma begini aja lah, mungkin lebih kecil lagi. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, ya selama kita di dunia, kalau kita tidak bisa hidup bermakna, tidak bisa hidup memberkati orang sekeliling kita, sangat disayangkan Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi sekali lagi saya berdoa malam hari ini biar gambaran yang sederhana ini membuka pemikiran kita, membuka tentunya dalam iluminasi daripada Roh Kudus memberikan pencerahan. Ya, dalam hidup ini kita lalui day by day. Ya, bahkan menit demi menit pun. Ya, bahkan ya hari demi hari pun kita lalui dengan dengan nanti saya akan menyampaikan dalam eksposisi daripada kitab Efesus bagaimana kita bisa hidup bermakna. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, gambaran ini biar memberikan kita pencerahan pada malam hari ini agar ke depan hidup kita ya memang hari ini kita mengalami ya pandemi sudah jadi endemi ya, tapi ini masih dalam hal pergumulan, ya banyak hal yang harus kita lalui. Tapi mari sekali lagi memberikan persepsi dalam pemikiran dan memberikan persepsi dalam intelektual dalam hidup kita menjadi menjadi kaum laki-laki yang bisa memberkati. Nah, sekali lagi puji Tuhan.
gambar ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Oke, saya coba clear ya. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Ini tadi saya pagi barusan belajar gambar-gambar gini. Ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi gajah mati meninggalkan gadingnya yang mahal. Ya, gading gajah itu mahal. Ya, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama yang busuk atau nama yang jahat, tergantung dalam setiap pribadi kehidupan kita. Maukah hidup bermakna? Nah, kita akan coba melihat. Saya coba cari gambar. Nah, ini gambar adalah ages of the patriots. Jadi umur daripada the patriots itu kepala keluarga. Ya, jadi Adam itu umurnya 930 tahun. Enos itu umurnya 905. Henok atau Henok itu umur 300 kemudian terangkat ke surga. Ya, yang paling tinggi umurnya itu adalah Metusalah. Ya, Metusalah 969. Kemudian Noah itu 950. Shem 600, Eber 464, Abraham 175, Yosef atau Yusuf itu umurnya 110 tahun. Nah, tadi dari gambar yang saya gambar itu, meskipun Metusalah 969 tahun, itu dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Apalagi kita yang umurnya ya hari-hari ini yang umur paling panjang 116 tahun, masih saya lihat dalam Google. Ya, tapi Tuhan memang memberikan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, umur manusia itu bisa mencapai 120 tahun. Dan sekali lagi dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada apa-apanya. Dan ini memberikan pencerahan kepada kita. Mari hari ini kita lalui dengan pimpinan Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang berguna bagi orang sekeliling kita. Nah, sekarang kita akan melihat tema hidup yang bermakna. Kita akan melihat, saya mengeksposisi daripada kitab Efesus pasal 5 ayat 15. Ya, coba siapa bantu saya membaca? Tadi yang sudah baca, ya yang lainnya aja dulu ya. Siapa? Pak Gunawan. Ini ada Pak Gunawan di sini, bisa bantu saya baca? Atau ada Pak Yanuar ya? Bapak-bapak, Pak Yanuar ini, Yanuar Wibowo ini adalah kaum laki-laki, maksud saya komisi kaum laki di Surabaya. Ya mungkin Ya, Pak Yanuar Wibowo bisa bantu saya membaca. Pak Yanuar. Efesus pasal 5 ayat 15. Pak Yanuar Wibowo ya. Oh, ya mungkin nanti saya perkenalkan lagi lah. Mungkin siapa bisa bantu saya membaca? Ini coba saya buka. Sebentar, Pak. Efesus pasal 5 ayat 15. Terima kasih, Pak. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ya Pak Yanuar Wibowo ini adalah komisi laki-laki di Surabaya. Ya, oke. Coba yang lain lagi membaca Efesus pasal 5 ayat 16. Siapa? Efesus pasal 5 ayat 16. Siapa bantu saya bisa membaca? Kita bacain ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Oke, Efesus pasal 5 ayat 17. Saya minta mungkin kaum laki di Surabaya, jemaat saya Pak Bing Chuan, ya, Efesus pasal 5 ayat 17. Pak Bing Chuan bisa bantu saya membaca?
Oh, mungkin yang lainnya siapa bisa sampai bantu saya baca Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 18. Ayo cepat supaya paling tidak saya bisa menyelesaikan untuk menyampaikan ya. Ya, sorry. Efesus 5 ayat 18. Ya. Tadi belum dibuka layarnya Pak Markus, Oh iya, suaranya. Ya, saya sekarang yang silakan. 18 ya. Ya. Sorry, Ya. belum buka tadi ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, terima kasih Pak Bengcan. Pak Bengcan ini businessman ya. Oke, kemudian Efesus pasal 5 ayat 19. Siapa lagi? Mungkin dari AMC, siapa yang mau bantu saya baca Efesus pasal 5 ayat 19? Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oke, Efesus pasal 5 ayat 20 dari AMC. Siapa yang belum baca, silakan. Oke, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Efesus pasal 5 ayat 21. Mungkin Pak Oni bisa bantu saya. Pak Oni ini dari Surabaya juga. Efesus pasal 5 ayat 21. Ya, mungkin dari AMC. Ada yang bisa bantu saya baca? Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ya dari kitab Efesus pasal 5 sampai ayat 21 ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya coba untuk berdoa, coba untuk mengeksplor dalam firman Tuhan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Mungkin Pak Daniel Wiladi mungkin dapat yang lain bisa menyampaikan firman Tuhan, dan tahu sebulan ini mungkin ya siapapun bisa menyampaikan firman Tuhan, tergantung Tuhan taruhkan dalam hatinya apa yang Tuhan ingin sampaikan, bagaimana menjadi hidup yang bermakna. Dan pertanyaannya begini, bagaimana orang percaya atau malam hari ini adalah kaum laki-laki. Bagaimana kaum laki-laki yang hidupnya bermakna? Ya. Oke, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah hidup bijaksana. Jadi dikatakan Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam terjemahan lain, orang arif ini dikatakan orang bijak. Nah, kalau orang bijak itu adalah orang yang berhikmat. Nah, hikmat atau kebijaksanaan itu tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. Ada orang yang selesai S2, S3, tapi juga tidak bijak. Ada orang yang selesai SMP, tapi bijak. Dan juga tidak tergantung daripada daripada usia kita. Ada orang yang makin tua, makin kekanak-kanakan. Ya. Tetapi ada anak-anak yang kata-katanya bijak. Ya, ucapannya bijak. Ya, saya hari ini melihat Farel itu ya yang lagi ngetrend. Ya, saya lihat anak ini masih kecil tapi ya ketika ya itu blessing in the guys lah. Menyanyikan lagu di depan presiden dan sekarang viral ya. Nah, kalau kita melihat ya percakapan dengan anak ini ya, anak ini kelihatannya mengalami pengalaman-pengalaman yang cukup membuat dia ya berkata-kata ya bisa kata-katanya kata-kata yang bijak. Nah, kita hari ini perlu bijaksana. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya
ya ini sedikit kesaksian ya. Selama 2 tahun ini, ya dari COVID tahun 2020 itu saya masih ingat terakhir saya kasih kuliah di Bali itu masuk dalam bulan Maret itu, ya sehingga kuliah tidak sampai selesai itu 5 hari saya harus pulang karena memang waktu itu sudah mulai dikarantina, ya. Tidak semua orang bisa masuk. Nah, selama 2 tahun ini saya Tuhan berikan kasih karunia, tidak mengalami kena COVID, ya dengan mobilitas yang tinggi. Ya Bapak-bapak boleh tanya jemaat saya, ya ketika ada yang meninggal, ya saya tetap layani. Ya ketika ada diston, saya tetap layani. Nah, baru minggu kemarin, ya ketika hari Kamis istri saya sakit dan kemudian ya saya masih sehat. Saya enggak tahu ketika itu akhirnya hari Sabtu istri saya tes itu sudah positif. Dan artinya Bapak sekalian, saya dengan istri kan ya satu kamar. Ya akhirnya saya coba tes tapi tesnya tidak bisa karena saya enggak anak saya ngomong, "Pak, kalau dalam kondisi sini jangan tes di luar. Kalau begitu tes di luar itu begitu positif, maka peduli lindung kita itu hitam." Oh gitu ya. Ya, Michael ngomong gitu sama saya. Akhirnya saya enggak juga tes di luar. Saya tunggu sampai Senin. Ya, saya Minggu masih khotbah di gereja. Ya, hari Senin akhirnya saya coba tes. Betul, ikut positif Bapak. Jadi, saya pikir Tuhan itu, ya saya tidak menyalahkan Tuhan ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Jadi, saya pikir Tuhan, saya dikena COVID ini pada akhir-akhir seperti ini. Ya ketika saya sudah vaksin pertama, sudah vaksin kedua juga, bahkan sudah booster. Ya, tapi bisa kena vaksin yang Omikron ini memang nggak enak. Ya ada orang ngomong vaksin ini kelihatannya biasa ya. Ya memang seperti biasa, pernapasan saya nggak apa-apa. Ini saya sudah masuk mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Dan saya, waduh, memang nggak enak. Itu ketika batuk itu tenggorokan, kemudian dada itu panas sekali, dan kemudian juga badannya itu meriang sekali ya, seperti tulangnya ini nggak enak semua. Ya, tapi puji Tuhan. Ya Tuhan itu saya katakan Tuhan tetap baik. Saya tidak kena pada permulaan ataupun pada waktu COVID yang paling parah itu Delta. Ya COVID Delta itu ada teman saya cerita, ada orang kaya yang miliuner bawa uang di atas taruhkan di National Hospital. Ketika ditaruhkan uang di sana, karena memang kamar tidak ada, akhirnya orang ini pulang dan kemudian 1-2 hari kemudian meninggal dunia. Ya banyak kejadian. Kakak saya sempat ya juga COVID pada COVID Delta, sempat pakai oksigen, kemudian pakai apa lagi itu, ya sempat 2 bulan, tapi masih Tuhan berikan ya umur yang panjang, sekarang sehat. Nah, Bapak-bapak sekalian, hari-hari ini seperti ini kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu bijaksana daripada Tuhan. Melihat situasi dan kondisi, jangan sampai kita menyalahkan sekeliling kita. Tapi dalam hal seperti ini ya, saya selama mulai dari Senin itu betul-betul di rumah, tidak keluar kemana-mana. Ya, jadi betul-betul rehat lah. Dan seperti ini kita gunakan untuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, kebijaksanaan atau hikmat itu bisa didapat dari mana? Kalau saya belajar, ketika kita mulai memuji, menyembah dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, Tuhan itu bisa berikan hikmat dalam pikiran kita. Oh, ini caranya. Oh, itu jalan keluarnya. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan banyak hal yang Tuhan bisa lakukan untuk memberikan hikmat. Tapi kita akan melihat dulu apa kata-kata pengertian hikmat ini. Etimologi bahasa daripada wise, ya hikmat itu wise. Kalau dalam bahasa Yunani itu Sophia.
Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu hokmah, makanya hikmat. Ya. Orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat, ya, dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Ya, saya ulangi, ini etimologi bahasa daripada orang yang berhikmat. Adalah orang yang memiliki sikap yang tepat. Ya, hari-hari ini Bapak-bapak sekalian kita melihat Presiden Jokowi itu orang saya katakan presiden adalah yang luar biasa. Ya, presiden ke-7 yang membuat bangsa Indonesia ini makmur. Dan ketika dia dicela, ya dikatakan presiden ini orang komunis, ya dia tetap tertawa ya. Dan tidak tidak emosinya tidak terganggu, dan dia menghadapi ini luar biasa. Ya, mempunyai sikap yang tepat. Nah, hari-hari ini para kaum laki-laki, apa yang kita hadapi? Ya, apakah kita sudah punya sikap yang tepat? Ya. Kalau kita mempunyai sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa, kita dikatakan orang yang bijak. Amin, kaum laki-laki mau menjadi orang yang bijak? Coba saya coba ambil dari short Bible. Saya coba menuliskan, kalau Bapak-bapak punya short Bible, nanti saudara lihat daripada kata-kata arif atau bijak atau hikmat itu muncul begini. Dari short Bible begini. Forming the best plans and using the best mean for the execution. Ya. Jadi artinya begini, membuat rencana yang baik dan melakukan terbaik untuk menyelesaikan. Itulah hikmat. Ya. Jadi forming the best plans and using the best mean to the execution. Jadi membuat rencana yang baik dan melakukan untuk menyelesaikan. Ya. Jadi firman Tuhan yang berkata begini, enggak tahu saya tiba-tiba teringat ini. Kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita itu harus membuat dan sampai harus bisa menyelesaikan. Ini baru saya dapat dan baru saya sampaikan dalam ibadah AMC pada malam hari ini. Nah, oke, kita terus saja karena masih banyak poinnya. Saya diberi waktu sampai jam berapa, Pak Haiki? Jam habis ya. 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi. Ya. Aduh, ini masih 5 poin ya. Saya coba atau bisa selesai enggak ini. Ya, Pak. Bapak nyantailah. Amsal pasal 9 dan 10. Ya, saya baca aja supaya cepat ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat itu tadi saya katakan yang pertama, ini menurut pengalaman saya ketika kita mempunyai connect dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kadang-kadang dalam pujian penyembahan setengah jam, ketika kita bergumul dan bisa berbahasa roh, Tuhan itu berikan hikmat. Ya, untuk kita bisa ada jalan keluar dalam hidup kita. Dan ini melalui takut akan Tuhan. Ya, tentunya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Yusuf itu takut akan Tuhan. Ya, sehingga ketika kehidupannya turun di penjara, tetap takut akan Tuhan. Sehingga suatu saat Tuhan menyatakan, merealisasikan mimpi Yusuf untuk menjadi orang yang kedua daripada Raja Firaun. Ya. Kemudian apalagi? Mazmur pasal 119 ayat 98. Perintahmu, jadi firman Tuhan, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi firman Tuhan itu membuat kita bijaksana. Ya, ada orang ngomong firman Tuhan itu kuno. Ya, firman Tuhan itu banyak salahnya. Makanya ada pelajaran inerransi Alkitab. Ya, tidak ada yang salah dalam Alkitab. Ya, kalau yang salah kita menginterpretasikan dengan salah. Ya, perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku.
Sebab selama-lamanya itu padaku. Makanya kita para kaum laki kalau mau strong, mau kuat, sukalah baca firman Tuhan. Ya, sukalah baca firman Tuhan. Kakek saya itu mengatakan ya pagi 6 pasal, malam 6 pasal. Ya itu ya saya tidak bisa mengikutinya ya. Ya karena kita beda. Tidak apa-apa. Yang penting kita baca firman sampai firman itu hidup. Ya. Jadi jangan baca firman seperti baca komik ya. Baca harian ya. Atau harian di Bandung itu apa? Harian Bandung Pos gitu, jangan. Baca firman itu mungkin 1 pasal, tapi direnungkan ya. Jadi direnungkan itu seperti apa? Seperti apa ya? Kuda apa yang makan itu kemudian ditelan, ditaruh, kemudian direnungkan, dicerna terus. Dan itu jadi rema. Firman itu logos. Logos itu memang huruf mematikan. Tapi ketika jadi rema, seperti malam hari ini kaum laki-laki, saudara dengar firman Tuhan, sampaikan hanya begitu saja. Tapi ketika jadi rema, itu jadi hidup. Dan itulah yang menguatkan kita. Ya, oke. Masih banyak lagi tentang hikmat itu. Tapi saya berhenti di sini, saya akan terus. Poin yang kedua. Nah, poin kedua dikatakan demikian. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jadi orang yang mempunyai hidup yang bermakna, yang pertama adalah hidup yang mempunyai hikmat. Yang kedua, kalau kita mau hidup bermakna, mempergunakan waktu yang ada. Nah, kalau kita belajar waktu dalam bahasa Inggrisnya itu time. Ya, dalam bahasa Inggris ada past time, present time, past continuous, ya future time. Tapi kalau waktu dalam bahasa Indonesia ya waktu. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Yunani waktu itu ada banyak. Ya, waktu ada kronos. Ya, kronos itu 1 jam 60 menit. Ya, 1 hari 24 jam. Artinya itu sudah ketentuan. Ya, kemudian ada apa? Aion. Aion itu alfa dan omega. Kemudian ada apa lagi? Ada kairos. Nah, ini ketika kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini, waktu ini adalah waktu kairos. Ya, kesempatan. Ya. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita ini apa? Menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberikan kita, tadi saya katakan, 1 hari 24 jam. Apakah kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik? Ya. Seperti pada malam hari ini ketika kaum laki-laki, ya komunitas, kalian mendengar firman Tuhan, ya menggunakan waktu ini dengan baik. Ya. Oke. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa. Ya, Mazmur itu tidak selamanya Daud. Mazmur itu ada Bani Korah, ada Bani Asaf, dan ini kebetulan adalah Musa yang menuliskan dengan ilham Roh Kudus. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan berkata gini, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi yang ketiga, kalau mau hidup bermakna, ya selain tadi hidup berakal budi, berhikmat, ya yang kedua tadi adalah hidup menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga adalah hidup penuh dengan roh. Nah, dalam diri kita, karena kita masih jasmani, ada jiwani dan ada rohani. Dan masih ada dalam kehidupan kita keinginan daging yang masih melekat. Dan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Tetapi tergantung dalam hidup kita mau ketika menghadapi dunia ini, mau mampu oleh anggur,
Yang menimbulkan hawa nafsu, yang keinginan daging, ya kitab Yohanes mengatakan, 1 Yohanes, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ataukah kita hidup penuh dengan roh? Kalau kita mau menjadi laki-laki yang hidup bermakna, terus-meneruslah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6 demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Terus yang keempat, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa Allah dan Bapa kita di dalam Kristus Yesus bagi Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak-bapak sekalian, Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Ya, mungkin Bapak-bapak mengatakan, ya, Markus, kalau semua dalam keadaan baik, gampang mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan ajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya. Jadi ya seperti hari ini, ya saya tetap mengucap syukur. Ya saya belum tes, tadi istri saya barusan tes, dia ngomong yang apa? Istri saya kalau panggil saya itu yang ya. Ya, saya juga panggil dia yang, jadi hari ini dites sudah negatif ya. Nanti mungkin setelah sampaikan firman ya atau besok saya juga akan tes ya. Nah, kaum laki, ya saya sebagai gembala ya. Ya banyak hal ketika hidup bermakna, saya kepingin lihat jemaat yang saya pimpin ini mereka diberkati Tuhan. Ya mereka hidup benar-benar sama Tuhan. Dan kadang-kadang pun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya Tuhan memberikan permasalahan, problema. Tapi di mana kita memutuskan apakah mengucap syukur ataukah bersungut-sungut? Ya seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ketika itu mereka dipimpin oleh hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya pada malam hari tiang api, pada pagi hari tiang awan. Dan Tuhan memberikan kelimpahan. Sehingga firman Tuhan berkata 40 tahun ya berputar-putar pakaian dan kasut mereka. Kasut itu sepatu mereka. Itu tetap awet. Nah, Pak Haiki kalau punya sepatu ganti 1 tahun berapa kali? Ya 1 sampai 2 kali, Pak. Ganti. Ya. Daniel Wiladi ganti sepatu berapa kali setiap tahun? Tapi bangsa Israel itu loh belajar tadi ya. Mereka keluar dari Mesir itu 40 tahun tidak pernah ganti loh. Itu luar biasa perlindungan Tuhan. Jebol. Tapi mereka selalu bersungut-sungut. Itulah yang membuat Tuhan marah. Ya, sehingga Tuhan ngomong semua bangsa Israel yang di atas umur 20 tahun tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, jadi kita ini harus mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena begini, ketika kita mengucap syukur, ada atmosfer positif yang ada dalam hidup kita. Ketika kita bersungut-sungut, mengeluh, ada atmosfer negatif yang akan berhembus di sekeliling kita. Ya, jadi itu pun menurut kesehatan, ketika kita bisa mengucap syukur, ada hormon dopamin, hormon endorfin, hormon bahagia yang ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita bersungut, mengeluh, itu hormon kortisol, hormon jahat yang akan muncul dalam hidup kita sehingga kita menjadi lebih stres. Ya, jadi itu luar biasa firman. Makanya Tuhan ngomong mengucap syukurlah. Ya, oke, kita terus ya. Nah, yang kelima, Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Ini kata-kata rendahkan diri, ini subjek, submit. Ya, artinya kita itu menganggap orang yang lain, kita tunduk kepada orang yang di atas kita, otoritas kita. Jadi kadang-kadang sering begini ya. Ada pimpinan kita mungkin lebih muda, tapi kita harus tetap tunduk. Ya, nanti saya akan sampaikan firman Tuhannya. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan pimpinan, tapi aku lebih tua. Nggak bisa. Ketika kita mau tunduk kepada pemimpin, kita pun akan bisa memimpin. Tapi ketika kita tidak mau tunduk kepada pemimpin, jangan harap untuk bisa memimpin. Itu rumusan. Ya. Jadi 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, ini memang dalam hal orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, oke, saya terus sedikit. Ibrani pasal 13 ayat 17. Nah, ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, kalau pemimpin saudara masih muda, saudara mau submit ini, saudara itu sama tadi dengan kata rendahkanlah diri. Itu kalau Bapak-bapak buka dalam bahasa aslinya, taatilah itu submit. Ya, artinya sama tadi dengan Efesus pasal 5 ayat 21, rendahkanlah dirimu. Ya. Jadi pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kalau pemimpin kita masih muda, bisakah kita tunduk kepada mereka? Ya. Tapi kebetulan di sini kan pemimpinnya tua ya, Pak Daniel Wiladi. Ya, Pak Daniel ya. Ya, tapi tetaplah kita itu kalau mau belajar dalam hidup ini, ya mungkin bapak-bapak sekalian atau kaum laki di perusahaan mungkin ada pemimpin yang lebih muda. Ya, jangan berkata kau lebih muda, aku lebih tua, aku lebih senior. Ya, tapi secara secara layer, secara jabatan lebih tua, kita harus tunduk. Taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, oke. Ya, kita melihat aja lah di negara kita ataupun di kepemimpinan di Bandung ya. Ya, Gubernur Bandung siapa? Ridwan Kamil ya. Mungkin ada yang lebih tua. Tapi tetap jabatan. Itu pemimpinnya adalah ya pemimpin daripada Provinsi Jawa Barat. Seperti di Indonesia ini ya, Presiden Jokowi umurnya berapa? Saya lihat umurnya masih di bawah umur saya. Saya 61, beliau masih 60 tahun. Ya enggak tahu, tahun ini tahun 61 mungkin ya. Ya mungkin ada yang lebih tua ya, Maruf Amin lebih tua. Tapi tetap pemimpinnya adalah Presiden Jokowi. Nah, kalau kita bisa belajar seperti itu, kita itu akan mempunyai hidup yang bermakna. Kalau selama kita tidak mau belajar seperti itu, kita mengatakan aku senior, aku lebih tua, kau masih muda. Ya, padahal dia pemimpin. Kita harus tetap tunduk. Dan saudara, orang yang bisa seperti ini, orang itu bisa mempunyai hidup yang bermakna. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah di bawah tangannya Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, oke, saya terus saja, saya lompat karena waktu. Nah, bagaimana orang percaya hidupnya bermakna? Yang pertama tadi, hidup bijaksana. Yang kedua, hidup menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, hidup penuh roh. Yang keempat, hidup mengucap syukur. Ya, yang kelima, hidup rendah hati. Tentunya orang yang seperti ini hidup bisa bermakna di keluarga. Amin, laki-laki. Siapa yang mengamini? Amin. Orang yang seperti ini bisa hidup bermakna di komunitas gereja. Ya, di komunitas AMC ini. Ya. Jadi orang yang seperti ini bisa bermakna, membawa dampak, membawa saluran berkat
di tempat pekerjaan, di tempat bisnis mereka. Dan yang lebih luas lagi bisa berdampak di negara yang dicintai ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host. Amin, puji Tuhan ya. Kita udah menerima makanan rohani kita buat kita cerna dan kita lakukan. Terima kasih buat Pastor Markus Lewi Santoso untuk firman-Nya. Mungkin ada pujian ya atau tanya jawab sambil menunggu. Kita ada pujian ya, ada persembahan pujian, Bro Raiki atau Bro Rafi. Ada pujian sambil nanti Boleh, yang ada, lainnya mempersiapkan pertanyaannya. Nggak ada? Ya, ada. Ya. Sambil yang lain mempersiapkan untuk ada pertanyaan, ada satu atau dua orang ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan ya. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan. Waktu juga udah cukup ya. Mungkin ada yang bertanya atau penasaran, silakan. Ada saudara-saudara yang mau bertanya atau sudah jelas ya dari paparan tadi dari Bapak Markus Lewi Santoso ya? Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada
kita mungkin karena waktu juga ini saya serahkan kepada koordinator KMC Braheki. Mungkin ada pengumuman, silahkan Bro. Oke, thank you Bro Gunawan buat Ya, terima kasih. jadi moderatornya. Thank you juga buat Bro Cornelius yang sudah melayani pujian penyembahan, dan saya merasa berterima kasih sekali buat Pastor Bapak Markus Lewi Santoso. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhannya. Sungguh memberkati saya pribadi. Sungguh diberkati ya Pak melalui firman Tuhan, yaitu hidup yang bermakna, dan menjadi perenungan buat hidup saya untuk saya bisa mengisi kehidupan ini untuk menjadi berkat dan bermakna, karena hidup ini sangat singkat ya. Seperti tadi yang Pak Markus Lewi katakan bahwa hidup ini sangat singkat, 70 sampai 80 tahun mungkin kesananya kesukaran yang akan kita dapatkan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biarlah perbuatan kita menyertai kita, yaitu menjadi teladan, menjaga nama baik hidup kita, dan jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Kita juga harus belajar untuk mempunyai sikap yang tepat, yaitu tetap mengucap syukur dalam segala hal dan bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kita bisa bahwa sungguh hidup kita ini adalah sangat berharga bagi Allah, karena Dia akan menjadikan terang buat kemuliaannya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Markus. Terima kasih buat sahabat-sahabat AMC dimanapun berada. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Surabaya, Jemaat Pendeta Markus yang sudah bergabung. Terima kasih buat udah ikut bergabung malam hari ini, dan terima kasih buat support semuanya. Terima kasih. Mungkin saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Boleh ditampilkan, Bro Rafi. Oke, puji Tuhan. Pengumuman Agape Men's Community sepanjang minggu ini. Tiap pagi ada doa pagi, hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, via Zoom di link Zoom yang sama. Seperti malam hari ini, buat sahabat-sahabat AMC, buat teman-teman yang dimanapun berada, mau ikut bergabung dalam doa pagi ini, saya merasa mengundang untuk bisa ikut dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini begitu memberikan kekuatan, iman percaya kita, iman pertumbuhan kita kepada Tuhan, untuk kita belajar memulai dengan doa pagi, datang kepada Tuhan, untuk kita bisa menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Saya undang teman-teman, sahabat-sahabat AMC untuk bisa gabung dalam doa pagi ini. Selanjutnya, minggu depan kita akan tetap online ya, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose dengan tema Walking with God, berjalan bersama Tuhan, sama link Zoom-nya yang sama. Saya juga tetap mengundang teman-teman, sahabat-sahabat AMC dimanapun berada, untuk bisa ikut kembali seperti malam hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose. Minggu depan tanggal 1 September di link Zoom dan jam yang sama. Selanjutnya ini adalah kebaktian ibadah raya ya. Ibadah raya hari Minggu dibagi 3 waktu buat tanggal 28 Agustus 2002, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pastor Ricky Wiliandi, kebaktian 1 dan 2, dan kebaktian sorenya akan dilayani oleh Pendeta Muda Pebe dengan tema Your Past is Not Your Future. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Saya juga tetap mengundang untuk teman-teman yang ada di Bandung ikut dalam ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya ini ada pengumuman, ada undangan juga dari Agape Couple Community, yaitu ACC, mengundang tiap pasangan-pasangan
kita suami istri ya untuk ikut dalam KKR Agape Couple Community yang akan diadakan besok Sabtu ya. Sabtu tanggal 27 Agustus pukul 18.00 ibadah onsite dengan tema Free Marriage is Free or Prison yang akan dilayani oleh Pastor Robin Ong. Saya juga mengundang teman-teman dengan couple, dengan keluarga ya suami istri untuk bisa ikut dalam ibadah couple community ini. Selanjutnya persembahan kolekte untuk ibadah AMC ini boleh melalui nomor rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Tia Utama. Mungkin teman-teman yang mau ikut mempersembahkan kolektenya boleh yang melalui rekening ini. Selanjutnya, ada lagi bro? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada, ini ada dari Departemen Laki-laki mengundang untuk ini buat anak muda ya, anak muda umur 12 sampai 30 tahun untuk ada Juminar besok tanggal Jumat 26 Agustus 2022 jam 5 sampai jam 7 malam dengan tema From Boy to Men's ya, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Waluyo dari pusat buat bapak-bapak yang mempunyai anak umur 12 sampai 30 tahun boleh mendaftarkan diri ke saya, nanti saya secara kolektif akan daftarkan ke majelis pusat untuk bisa ikut dalam Juminar anak muda ini ya, From Boy to Men's. Selanjutnya, ininya posternya ya, Juminar Nasional GPPA khusus laki-laki 12 sampai 30 tahun. Ya, boleh nanti daftarkan ke saya atau ke Bro Andreas, nanti saya kolektif daftarkan ke pusat. Mungkin itu aja. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Wuliardi untuk memberikan pencerahan tentang hidup yang bermakna yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Markus Lewi Santoso. Sekali lagi, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak Daniel masih ada, bro? Nggak ada kok. Nggak ada, bro. Nggak ada ya? Nggak ada. Selanjutnya saya serahkan untuk doa penutup ke Bapak Jimmy Triatna. Ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami, AMC ini Tuhan. Tuhan sudah memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus, untuk menjadi berkat Tuhan bagi kami. Biar kami mempersiapkan diri kami selalu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakai kami dimanapun kami ada Tuhan. Kami bukan hanya memikirkan menjadi berkat atau bermakna selama kami di muka bumi ini, tetapi juga mencapai kepada kekekalan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami cuma sementara di bumi ini, tapi kami tahu ada sesuatu hidup yang lebih kekal lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong para pria yang ada, Tuhan berkati. Mari Tuhan menolong setiap pergumulan kami. Tuhan berkati AMC ini biar boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bagi para pria yang ada. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, biar kami boleh menikmati istirahat dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar kasih Allah Bapa Surgawi, pengorbanan Kristus lewat kasih karunia-Nya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini
bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Terima kasih.